Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di talk show Indonesia Sehat ya, edisi spesial kita bersama dokter senior ya, dokter senior Indonesia ya, dan juga seniman ya. Oke, ini dia dokter Handrawan Nadesul ya. Oke, gimana dok, kita lanjutkan lagi ya bahasan kita. Oke, baik Bung Bade, ini kita masih mengulas tentang ginjal ya, dan juga serba-serbinya hal-hal yang mengganggu kesehatan ginjal. Ya, bagaimana agar tidak gagal ginjal. Tadi udah di sebelumnya udah disampaikan ya, ada beberapa hal. Yang pertama tadi adalah masalah bagaimana ketika cebok, baik itu buang air kecil atau buang air besar, terutama ini untuk perempuan nih biasanya. Ibu-ibu, yang kedua tadi bagaimana kebiasaan buang air kecil setelah hubungan suami istri, terutama lagi-lagi untuk perempuan. Lagi-lagi si ibu ya. Kok ibu lagi yang kena? Yang ketiga tadi adalah masalah konsumsi obat-obatan yang tidak terkontrol, obat sembarangan. Ginjal juga ya. Karena kita memang pada pintar-pintar Bung. Sakit ambil sendiri obatnya, beli sendiri gitu ya. Dan ini berbahaya ternyata untuk ginjal. Yang terakhir itu yang sebelumnya adalah masalah hipertensi. Waduh, ini hipertensi tadi masalah darah konsumsi tinggi, garam nih. Ternyata garam menjadi biang kerok utama juga nih, yang mempengaruhi kesehatan tensi ya, darah tadi. Tensi ternyata tidak hanya untuk gagal ginjal, termasuk juga stroke, termasuk juga jantung, dan banyak lagi. Waduh. Dan ini rasanya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan semua keseharian. Ginjal ini juga adalah organ yang penting juga nih dok ya, yang menyaring semua zat-zat yang berbahaya buat tubuh ya. Dan kalau sudah gagal ya nggak bisa diapa-apain lagi. Wow, bisa dibayangkan itu tubuh penuh ini semua ya. Betul. Baik. Gimana dokter Handrawan ini? Catatan dokter yang berikutnya nih dok. Kesehatan ginjal. Tadi kita sudah sampaikan beberapa. Satu yang juga mungkin sering itu karena batu ginjal. Batu ginjal. Jadi kalau ginjal membentuk batu, nah itu merusak. Jadi secara struktur ginjal itu dirusak oleh adanya batu. Nah proses batu itu juga bertahun-tahun, bukan 1-2 hari, 1-2 bulan. Nah batu apa saja ya? Biasa ada batu karena sayur. Jadi orang yang cenderung makan sayur itu bisa terbentuk batu dengan kolesterol. Nah di daerah-daerah pesisir misalnya, itu kalau memanfaatkan air sumur, itu kandungan kalsiumnya tinggi, kapur. Jadi misalnya Cirebon, Indramayu, ya sampai ke Semarang itu kandungan air sumurnya, kapurnya tinggi. Nah bertahun-tahun anak, saya pernah dinas di Cirebon, itu anak bisa punya batu kandung kemih yang sebesar bola bekel, besar. Bayangkan, itu karena konsumsi minum air yang dia tidak sadar, dan mungkin masyarakat juga banyak kurang tahu, itu kalau kapurnya tinggi, terbentuk batu. Nah kalau batu itu terbentuk di ginjal, nah ginjal dirusak. Tapi kerusakan ginjal itu tidak lebih hebat kalau batunya batu urat. Kita tahu orang ada asam urat tinggi. Asam urat di atas 7 dibiarkan bertahun-tahun, dia akan membentuk kristal. Jadi jahatnya asam urat itu karena dia kristal, jarum-jarum halus yang bisa melukai, termasuk di sendi-sendi ya, sendi tangan, jempol, kaki. Kalau orang asam urat dia bengkak merah, sakit sekali. Nah kalau dia tumbuh di ginjal akan membentuk batu urat, karena dia tajam-tajam berkristal, melukai. Jadi kencingnya mungkin berdarah. Jadi sakit pinggang, suka demam, dan dia tahu atau belum tahu asam uratnya tinggi, harus curiga. Itu kemungkinan batu urat. Nah kalau batu urat dibiarkan, kerusakan ginjal, fungsi ginjal menurun, apapun penyebabnya. Entah itu batu, entah itu karena zat kimia, obat-obatan, entah itu garam yang hipertensi, itu akhirnya ujungnya kan ke merusak ginjal. Nah kalau batu itu struktur, kalau obat itu kimia. Kalau infeksi itu kuman, jadi bisa kuman, bahan kimia, bisa karena struktur batu. Nah kalau rusak ginjalnya, fungsi ginjal menurun, mula-mulanya begitu. Diperiksa darah, gampang kan, periksa darah saja, urium kreatinin, menurun. Nah hati-hati, tinggal di daerah lokasi yang kapurnya tinggi, berarti daerah itu jangan minum air sumur. Nah kalau tadi pernah ditanya gimana membedakan
infeksi atau masalah ginjal dengan sakit pinggang. Nah ini susah. Nah kalau dia ada infeksi atau ada batu, itu kita bergerak atau tidak bergerak tetap aja nyerinya ada. Nyerinya nyeri dalam. Tapi kalau sakit pinggang itu kan otot atau saraf di pinggang. Hanya pada posisi pergerakan tertentu dia menimbulkan nyeri. Kadang-kadang lagi bungkuk, lagi miring, lagi tegak, lagi duduk, nyeri. Di luar itu tidak nyeri, itu berarti bukan ginjal. Tapi kalau penyebabnya di ginjal, apakah infeksi, apakah batu, mau bagaimanapun tetap aja nyeri, tetap. Dan biasanya ada demam kalau infeksi. Kalau dia ada asam urat, batu urat, dia kan berdarah. Kalau berdarah terjadi infeksi juga, demam juga, dan kencing berubah. Kalau ada masalah di ginjal, warna berubah, mungkin keruh, mungkin seperti nanah, mungkin berdarah. 3 itu. Perubahan warna pada air kencing, frekuensi kencing lebih sering, kita harus curiga kemungkinan fungsi ginjal sudah terganggu. Itu garis besarnya. Gimana Bung? Ini malah bingung. Ini makin ngeri, Bung. Jadi apa? Nggak pengen kencing lagi aja. Tapi bahaya, Bu. Iya. Justru kalau nggak kencing itu hati-hati masalah ginjal, Bu. Oke, baik. Ini tentunya mulai dari air minum air sumur ya. Tadi dokter sampaikan, kemudian tadi ternyata sayur-sayuran juga bisa menimbulkan. Iya, pada yang sensitif bisa terbentuk batu dari sayur. Biasa sayur ditambah apa, kalsium. Dok, sayur hijau semua. Sayur semua. Jadi, tapi tidak semua orang dengan makan sayur, tapi kombinasi persatuan kesatuan senyawa kapur dengan sayur itu membentuk batu. Oke. Jadi ini buat yang di daerah yang minumnya air. Perhatikan air minum aja. Okay. Apalagi kalau tetangga di daerah itu banyak juga yang keluhan batunya. Hati-hati, jangan minum lagi air sumur. Okay. Sumbernya air sumur. Gimana Bung? Tetangga aman nggak Bung dari? Masalahnya tetangga nggak ada yang komunikasi, diam-diam semua. Ini juga Tapi ini menarik Bung ya. Jadi seharusnya memang lagi-lagi peran pemerintah ada di sini. Kalau masyarakat secara mandiri rasanya untuk ngetes air sumur itu ataupun air yang dikonsumsi dari air tanah itu rasanya minim. Gitu. Apalagi kalau yang di daerah-daerah ya, seperti yang di daerah mertua saya di pedalaman Lampung ya, air pump kan masih belum ada. Memang kalau pedalaman Lampung mungkin masih bagus, Bu. Iya, air tanah semua memang, tanah semua memang. Tapi kan kalau di daerah Lampung memang karena struktur tanahnya juga banyak perbukitan, ada juga yang tadi kapur ya, memang ya tadi tidak sempat untuk mengecek ini, taunya keluar air bening, ya rebus minum selesai gitu ya. Jadi tidak terpikirkan ada kapur atau sama sekali tadi ya, termasuk tadi juga sayur-sayuran ya. Nah tadi mengecek kesehatan ginjal tadi dokter ya. Saran dokter berapa kali dok setahun orang tuh ngecek kesehatan ginjal tadi dok? Jadi begini, orang yang punya risiko kena ginjal itu terutama orang yang hipertensi, orang kencing manis, orang dengan asam urat, ya, orang banyak minum obat, itu tergolong kelompok beresiko ginjalnya bermasalah. Nah ini yang rutin, paling tidak setahun sekali. Tapi kalau sudah terbukti ginjalnya punya masalah, harus setengah tahun sekali. Pernah infeksi ginjal, setengah tahun sekali periksa. Nah lanjut dari batu, itu kalau ada kiste, kita susah menduga. Jadi kista di dalam ginjal juga bisa terjadi. Itu ada struktur tumbuhnya balon-balon berisi air di dalam ginjal. Itu mengganggu fungsi ginjal. Dan itu kalau banyak polikistik, jadi bukan satu, banyak, ya berarti kan fungsi ginjal terganggu. Tapi itu kita nggak bisa cegah ya. Itu memang ada unsur genetik. Kenapa orang-orang itu ada kiste, di hati, di ginjal, di mana, itu karena bawaan. Tapi yang bisa dicegah itu ya itu, asam urat harus ditekan di bawah 7. Jangan dibiarkan terbentuk batu. Ya. Kemudian hipertensi diobati. Kemudian cara kebiasaan yang salah dengan cebok dan infeksi itu harus diatasi. Nah, satu lagi yang kita belum bicarakan adalah kencing manis. Karena komplikasi dari kencing manis, diabetik, itu ke ginjal juga. Jadi diabetik satu-satunya penyakit yang komplikasinya kemana-mana. Hampir seluruh tubuh kena. Otak jadi stroke, jantung jadi serangan jantung, ya, ginjal jadi gagal ginjal, pankreas juga bisa terganggu, dan hampir semua bisa terganggu oleh kencing manis kalau tidak dikontrol. Ya masalahnya
begitu. Jadi masyarakat sampai sudah lama kencing manis tidak sadar kalau dia kencing manis. Katanya gampang secara teori, banyak minum, haus terus, sering lapar terus, badan tambah kurus, itu curiga mestinya. Tapi apa semua masyarakat tahu kalau itu tanda awal kencing manis? Kan belum tentu. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau haus terus, lapar terus, tapi badan tambah kurus, curiga. Gampang periksanya, periksa darah, gula saja. Gula puasa di bawah, di atas 100, curiga. Itu mungkin kencing manis. Nah itu tidak dirasakan, karena dianggap, sudahlah sering haus karena panas, ya, lapar terus karena capek. Tapi begitu badan terus merosot kurus, itu tandanya udah penyakit gula lama. Udah makan banyak, ya tapi tetap kurus. Nah, dan termasuk orang yang sudah kencing manis, kalau bertambah kurus tidak terkontrol artinya kencing manis. Kalau tidak terkontrol dia kurus. Ya. Aduh, ini takut lagi. Bung Hasan tambah kurus nggak? Iya, ini kayaknya. Saya sih tambah gemuk, Bung. Aduh ya. Ini kalau ada ngomong diabetes ini ya, siapa sih yang tidak bergidik, Bung ya? Jadi komplikasinya juga ke ginjal. Tadi ya sebenarnya ya pengontrolan tadi, pengecekan tadi ya, gula darah agar dikontrol. Sekali lagi kita sampaikan juga ke Bapak Ibu masyarakat yang mendengarkan dialog ini, pengecekan ya, sekali pengecekan terhadap gula darah. Tadi juga kalau yang terlebih punya hipertensi, yang punya masalah ginjal kata dokter tadi ya, agar selalu mengecek kesehatan ginjalnya tadi, ke lab tadi Bung, kalau yang untuk ginjal ya. Jadi biar tahu kondisi kesehatan ginjalnya. Baik, ini sebelum kita lanjutkan lagi, Bung Made juga dokter, kita kasih yang mau melintas sebentar. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Melanjutkan lagi dialog spesial kita di Talkshow Indonesia Sehat hari ini bersama Dr. Handrawan Nadesul ya. Oke Bung Made, soal ginjal nih tadi sudah cukup banyak nih catatan Dr. Handrawan disajikan ke kita. Bagaimana Bung Anda melihat hal ini? Jadi pingin ngecek ginjal bukan? Oh ya, ngomong ngecek ginjal ini gimana Dok? Mahal atau gimana untuk kesehatan ini? Tidak. Sebetulnya kita kalau awal-awal fungsi ginjal menurun cukup diperiksa ureum kreatinin. Dua itu saja, nggak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal. Darah ke laboratorium, ureum kreatinin. Puskesmas juga bisa melakukan. Itu harus dengan rujukan dari dokter atau bisa mandiri Dok? Ya kalau ke puskesmas kan bisa bilang, saya kemungkinan takut ada ginjal. Misalnya kencing saya sudah berubah warna, ya, pinggang saya sering sakit, suka demam, hilang timbul. Saya curiga ada ini, ya tinggal minta di puskesmas, ada laboratorium bisa ureum kreatinin. Baik, jadi ini pengecekannya. Jadi setidaknya dengan informasi ini ya masyarakat sudah boleh coba ya untuk pengecekan kesehatan ginjal tadi Bung. Ya dan ini edukasi yang penting rasanya ya, bukan sesuatu yang susah untuk dilakukan tapi berdampak sangat besar. Gitu ya, untuk mendeteksi dini apakah memang kita ada gangguan ginjal. Tadi ketika sudah ada gagal ginjal kan ini pengobatannya cukup rumit, cukup panjang dan biayanya pun sampai membuat pemerintah kita tekor juga, Bu. Ini tentu kalau kesehatan ginjal ini ujungnya ada yang cuci darah ya sampai ginjal rusak ya, donor ini belum lagi ngomong donor ginjal ya Dok, ada lagi ya. Iya, gitu walaupun kita punya uang pun sekarang susah. Hanya bisa donor dari anak, dari keluarga, dari saudara kandung. Itu kan tidak mudah. Bung Made mau Bung. Ya maka itu mau nggak dikasih gratis di cangkok ginjal gratis? Tidak mau walaupun gratis. Lebih pilih sehat ginjal. Pencegah supaya jangan sampai gagal ginjal. Dan mencegahnya tadi itu bukan hal-hal yang berat-berat loh. Sederhana. Masalahnya masyarakat belum semuanya tahu. Mudah-mudahan dengan tahu ini lebih waspada.
Nah, ini saya lihat juga Bung Pandey ini kadang-kadang kalau ngantuk, capek, habis lembur kok suka minum minuman. Nah, itu juga perlu mau ditanyakan, Bung. Yang menambah semangat itu. Iya, yang bikin nggak ngantuk, bikin segar itu tadi. Ini perlu ditanya nih. Iya, karena gini, ada juga dulu kasus teman kita cerita, dia punya teman karena ketakutan dengan penyakit tertentu, dia minum suplemen tiap hari dan ternyata hanya dalam waktu 1 tahun gagal ginjal. Nah, ini gimana kondisinya? Iya. Jadi energy drink itu minuman sedunia ya di dunia. Energy drink berarti memberi energi. Orang yang lesu, lemah, letih, itu gejala orang Indonesia lesu, lemah, letih. Nah, itu biasanya itu nggak punya duit dong. Itu lain itu. Jadi lesu, lemah, letih dengan minuman energy drink itu segar. Tapi kan sesaat. Lalu apa isinya? Kita mesti tahu. Jadi setiap makanan, minuman yang berbentuk kemasan itu mesti dilihat ingredientnya, kandungannya apa. Itu wajib, ya wajib. Apakah ada izin dari POM? Satu. Kedua, isinya apa? Tidak ada unsur-unsur berbahaya dan berapa banyak. Nah, sering-sering itu disembunyikan. Kalau disembunyikan kita tanya harusnya, atau kita tidak pilih itu. Misalnya kafein ya. Jadi penyebab rusaknya ginjal itu kafein, kopi. Nah, zat kopinya itu kafein. Kafein yang berlebihan. Bahwa kopi itu menyehatkan, ya. Kalau tidak berlebihan. Karena kopi itu antioksidan, ya. Ya. Polifenol. Jadi sehat dalam batas tertentu. Tapi dalam energy drink itu dosisnya sangat berlebihan yang bikin kita segar. Jadi di satu sisi bikin kita segar, tapi ginjal kita berat menanggungnya. Nah, 1-2 kali nggak masalah, tapi bertahun-tahun. Saya bulan lalu mungkin ketemu sopir taksi yang tadinya dia tidak menjadi supir taksi karena dia beban kerja gitu harus tidak tidur, dia terus minum energy drink. Ginjalnya rusak. Betul seperti Anda sampaikan tadi. Jadi beban bagi ginjal itu. Jadi kopinya, kafeinnya ya, saya harus bilang. Oke, selain kafeinnya, kandungan apa lagi dok yang perlu kita perhatikan? Ada beberapa. Ya, jadi zat-zat yang menyertai itu, tapi nomor 1 ya kafein itu. Kafein. Kafeinnya, Bu. Yang lain kadang-kadang ditambahkan vitamin atau apa, itu tidak ada artinya dan tidak masalah. Tapi kafein yang mestinya di bawah 80 mg ya. Misalnya kita minum 2-3 cangkir cukup. Tapi kandungan di dalam satu energy drink itu bisa lebih dari 3 cangkir. 3 kali lipatnya dari kopi yang biasa kita minum. Ya. Nah, itu yang jadi beban. Saya juga memang beberapa kalau jujur ya, memang kalau di saat-saat tertentu ya Bung Pandey juga dokternya juga mengkonsumsi minuman energi ini tadi, terutama kalau jalan jauh atau pas lagi mudik ya yang butuh kita kesadaran ya memang minum. Tadi sesekali. Ternyata memang kandungannya kalau saya suka pernah membandingkan Bung antara merek satu dengan merek yang lain, memang ada yang komposisi yang sama tapi ada yang lebih tinggi memang dengan klaim yang memang lebih menyegarkan gitu ya, lebih menyegarkan memang. Padahal tadi kafeinnya tadi memang betul, angka kafeinnya tuh tadi memang miligramnya lebih tinggi Bung Pandey. Nah, ini kalau Bung Pandey ini pengen cepet seger tadi ya, jangan kejebak itu Bung bahwa kafein. Tapi rasanya saya sih udah terakhir, seingat saya terakhir saya minum itu waktu masih 20 tahun lalu kali ya. Sudah lama sekali ya. Lama sekali, dan saya memang menghindari itu. Memang tidak suka. Lebih baik saya minum kopi, kopi yang benar kopi dibandingkan itu. Saya udah lama sekali nggak minum itu memang. Oke, jadi lebih baik pilih kopi saja ya. Jadi saya untuk hal itu agak sedikit tenang. Tapi kalau tadi masalah ikan asin saya agak sedikit bergidik juga. Karena memang punya doyan. Baik, selain tadi makanan-makanan, kemudian minuman energi ya, kemudian juga multivitamin, dokter. Ini multivitamin juga termasuk yang punya peran terhadap kesehatan ginjal, karena ada orang ya beberapa sahabat juga memang tadi punya kebiasaan rutin minum multivitamin, misalnya vitamin C lah, ada apalagi kalau yang ibu-ibu ya, vitamin E lah untuk kesehatan supaya kulitnya kencang. Nah, ini gimana dok? Ya, aman-aman saja? Aman. Saya 35 tahun minum 7 macam vitamin. Oke. Baik. Nah, ya ada pendapat nanti ginjalnya rusak. Saya bilang tidak. Lalu alasannya apa? Karena vitamin itu zat yang familiar dengan tubuh kita. Karena tubuh kita juga membuat vitamin.
Beda dengan obat. Obat itu zat asing, senyawa asing yang kalau masuk ke dalam tubuh bingung ini siapa. Tapi kalau vitamin itu familiar, memang yang sudah dikenal oleh tubuh karena tubuh membutuhkan dan tubuh membuat juga. Tapi tidak semua vitamin bisa dibuat oleh tubuh. B1 misalnya, itu harus datang dari makanan, dari nasi, dari beras. Tapi vitamin lain dibuat oleh tubuh. Cuman masalahnya sekarang, tantangan hidup orang sekarang, lingkungan, polusi dan sebagainya, itu membuat tubuh kita tidak kecukupan vitamin. Hanya mengandalkan tubuh, hanya mengandalkan apa yang kita makan. Itu makanya kenapa perlu tambahan suplemen vitamin. Nah, atas dasar itu, dan saya membaca banyak soal itu, misalnya produksi tanah bumi kita sudah 40-50 tahun yang lalu, itu sudah jelek, topsoilnya itu. Lapisan 30 cm permukaan tanah, zat haranya sudah kurang. Jadi sayur, buah, apapun yang ditanam itu tidak lengkap seperti zaman nenek moyang kita. Satu, ya. Kedua, zat-zat yang bermanfaat itu sudah luruh ke danau, luruh ke laut, ya, permukaan tanah yang mengandung hara itu. Maka itu garam-garam dari danau itu dianggap bermanfaat karena kandungan itu pindah ke danau, ya, mineral dan sebagainya. Nah, kedua, semakin modern sekarang, itu makanan-makanan kita, bahan makanan itu kan disimpan, diawetkan, sehingga kualitasnya tidak seperti zaman nenek moyang kita dulu lagi. Artinya apa yang kita makan tuh tidak lengkap seperti zaman bayam yang kita makan sekarang, beda dengan bayam ketika nenek moyang kita hidup. Itu makanya tubuh semakin mengalami kekurangan. Belum lagi pestisida. Kalau kita makannya lengkap, sekalipun. Kita tahu makanan kita praktisnya kan monodiet, nasi soto, nasi ketoprak, itu nggak cukup. Atas dasar itu kita perlu vitamin. Multivitamin itu artinya ada 30 lebih vitamin mineral yang kita butuhkan setiap hari. Yang sebagian esensial. Apa artinya? Tidak boleh tidak harus tersedia dalam makanan, karena tubuh tidak bisa memproduksi. Kalau satu saja kurang yang esensial, mau vitamin, mau mineral, tubuh mesinnya tidak berputar secara baik. Seperti mobil kurang oli, kurang. Nah, kalau dia tidak berputar baik, tubuh kan rusak, tidak tampil prima, cepat capek, pegel, letih, lesu. Maka itu saya bilang letih, lesu, lemah itu gejala kita semua. Ya karena antara lain antara lain karena minyaknya itu, olinya itu kurang. Nggak lengkap, tidak lengkap. Nah, multivitaminnya itu kurang. Jadi vitamin bukan nambah nafsu makan, bukan melengkapi supaya mesin tubuh kita itu berputar lancar. Kalau berputar lancar, ya kita prima tampil. Ya. Nah, kalau ada seperti apa jamu tetes kita ini yang herbal ini tentunya lebih dikenali oleh tubuh juga, Dok. Lebih familiar. Semua bahan yang berasal dari alam itu dikenali oleh tubuh. Misalnya ada kandungan vitaminnya ya dikenali. Kecuali dari bahan alam yang bersifat toksik, ya. Jamur racun, ya artinya kan asing buat tubuh. Ikan racun, ya. Itu nggak familiar dengan tubuh. Tapi yang dari alam itu semua zat-zat itu, maka itu kenapa kita pilih yang alam, telur kampung alam, ikan laut alam, madu alam. Itu karena memang familiar dengan tubuh kita, bukan dibuat. Tapi gula pasir dibuat, walaupun sumbernya air tebu. Air tebunya sehat, menjadi kristal gula pasir ada bahan kimia, menjadi tidak familiar. Tidak familiar, tidak sehat. Terigu dibuat dari gandum, gandumnya sehat. Maka sekarang orang cari roti gandum, makan gandum, bukan makan roti putih. Karena ketika gandum jadi terigu ada bahan kimia. Itu maksudnya. Jadi akan lebih baik sekali selain tadi mengkonsumsi multivitamin, tadi juga mengkonsumsi ada jamu atau herbal yang dari alam yang juga bisa membantu kesehatan tubuh kita dari dalam, ya. Untungnya jamu tetes kita ini semuanya dari tanaman-tanaman herbal, Bu Mandi. Iya. Diproduksi dengan bagus, ya. CPOTB-nya ada, halal, dan izin edarnya juga sudah aman semuanya. Jadi masyarakat, Bapak Ibu,
bisa menjadi referensi Bung untuk jamu tetes kita untuk menjaga kesehatan Bung Made. Oke. Gimana Dok? Terakhir untuk masalah ginjal, ada hal penting yang lain lagi yang masyarakat saya rasa sudah mencakup semua penyebabnya, tinggal kita waspada saja, tidak melakukan apa yang sudah saya sampaikan ini. Kebiasaan-kebiasaan yang salah, tidak minum obat seperti kacang goreng, ya. Kalau ada hipertensi diabetik itu juga dikendalikan. Saya rasa itu sudah komplit ya. Komplit. Asal dijaga itu insya Allah aman ya. Aman. Baik. Gimana Bung Made? Anda sendiri mau mengganti harus semedi dulu Bung. Banyak yang harus dilakukan ini kayaknya. Ganti ikan asin jadi ikan tawar ini. Sayurnya jadi benar-benar hambar. Udah siap-siap ini. Paling enggak habis selesai ini kita bilang sama istri di rumah, mulai hari ini masak garamnya kita mulai kurangi. Siap ya, ribut boleh, dulu. Ya, gitu. Siap ribut dulu berarti Bung. Siap ribut dulu. Istri nanti pulang rumah, kamu ini baru sekali ketemu Dokter Handrawan. Ya namanya kita belajar hidup sehat ya Bung ya. Tidak ada salahnya kita start dari hal yang sederhana tadi. Betul. Ya. Karena ya dari hal sederhana inilah kita membangun kehidupan. Ya, namanya orang menjalani kehidupan, rata-rata orang tuh kesandung karena batu kerikil kecil ya Dok ya. Betul. Jarang ada orang kesandung gunung. Kejeduk gitu sih. Oke, baik Pak ya. Mudah-mudahan dialog ini bisa diambil hikmahnya, bisa dipetik pelajarannya, dan terima kasih Dokter Handrawan sudah luangkan waktu berdialog bersama kita Bung Made ya. Jangan lupa Bapak Ibu minum terus jamu tetesnya dan jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di dialog kita bersama Talk Show Indonesia Sehat. Tentunya tetap bersama Dokter Handrawan Nadisul. Sampai jumpa lagi. Dadah.